Selamat pagi, siang, ataupun malam Bu Indra. Saya Miguel Stanley Gunawan. Di sini saya akan presentasikan dilema moral issue dari karakter yang saya pilih, yaitu Robert Iger, Disney Chief Executive Officer, atau yang biasa kita kenal CEO Disney Company. Nah, yang pertama, siapakah Bob Iger? Bob Iger memiliki nama lengkap Robert Allen Iger. Dia lahir pada tanggal 10 Februari 1951 di New York City, New York, Amerika Serikat. Dia memiliki karir yang sangat hebat menjadi CEO Walt Disney Company. Beberapa penghargaan yang ia raih seperti dalam dunia bisnis dan hiburan, seperti dia termasuk dalam Time 100 dari majalah Times dan berbagai penghargaan CEO terbaik lainnya. Nah, salah satu tindakan yang menjadi moral issue dari Bob Iger ini, yaitu pada tahun 2020, di mana saat kita semua menghadapi pandemi COVID-19, Bob Iger telah menghadapi banyak kritik dan kontroversi setelah The Walt Disney Company melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran di tengah pandemi ini. Setidaknya ada 7.000 karyawan termasuk staf yang di PHK pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2021. Nah, keputusan yang diambil Bob Iger ini sangat berpengaruh terhadap karyawan dari dunia industri hiburan, di mana dunia industri hiburan sedang mengalami gejolak seperti taman hiburan dan resort yang terpengaruh oleh penutupan sementara dan penurunan operasi sektor-sektor bisnis lainnya selama pandemi. Nah, dampak dari tindakan Bob Iger yang cukup kontroversial ini yaitu yang pertama terhadap reputasi Bob Iger dan perusahaan. Nah, keputusan PHK yang diambil ini telah mempengaruhi citra dan reputasi Bob Iger sendiri dan perusahaan Walt Disney Company di mata publik. Tindakan ini menuai banyak sekali pro dan kontra dalam reaksi masyarakat. Ada yang setuju dengan tindakan Walt Disney untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, tetapi juga ada yang merasa Walt Disney Company sangat tidak bermoral dengan memecat banyak sekali pegawai yang hidupnya sangat bergantung pada Walt Disney Company ini. Nah, untuk yang kedua, dampak sosial dan pekerjaan. Kritikus Bob Iger berpendapat bahwa PHK ini berdampak negatif untuk kehidupan pribadi dan perekonomian para karyawan. Hal ini dapat mencakup stres ekonomi, keuangan, serta ketidakpastian jangka panjang, dan berpotensi para karyawan kesulitan mencari pekerjaan baru setelah di-PHK oleh Disney Company. Nah, dari tindakan Bob Iger ini, ada dua teori yang pro dan kontra dengan tindakan Bob Iger ini. Nah, untuk yang pertama, teori ethical egoism. Teori ethical egoism ini setuju dengan tindakan Bob Iger. Tindakan Bob Iger ini dibenarkan karena berdasarkan teori ini, seseorang memiliki prinsip untuk mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Nah, dari tindakan PHK 7.000 karyawan ini, dapat kita lihat bahwa Bob Iger tentunya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, yaitu secara tidak langsung dia mengutamakan keberlangsungan perusahaannya karena hidupnya sangat bergantung pada keberlanjutan Walt Disney Company ini. Dia tidak memikirkan bahwa ada 7.000 karyawan yang hidupnya bergantung pada Walt Disney Company ini. Nah, untuk yang kedua, yaitu teori utilitarianism. Nah, teori ini sangat tidak setuju dan menilai bahwa tindakan Bob Iger ini sangat tidak bermoral. Karena dalam teori ini suatu bermoral atau tidaknya tindakan seseorang itu apabila tindakan seseorang dapat menguntungkan bagi banyak orang dibandingkan menguntungkan dirinya sendiri. Nah, di sini Bob Iger telah mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, di mana dia tetap mengutamakan keberlangsungan perusahaannya sehingga dapat bertahan, dia tetap meng-PHK 7.000 karyawan tersebut. Padahal setelah saya lihat dari beberapa informasi, keuntungan Walt Disney sendiri per tahunnya telah cukup besar dan gaji yang diperoleh oleh Bob Iger sangat besar dibandingkan para eksekutif lainnya. Nah, dari Bob Iger ini, saya mengambil salah satu kutipan dari Bob Iger yang menurut saya tindakan Bob Iger ini menimbulkan dilema. Kutipan tersebut yaitu berbunyi, "The risk of not making a decision is greater than the risk of making a decision." Yang artinya, resiko ketika kita tidak mengambil suatu keputusan akan lebih besar daripada resiko yang kita ambil ketika kita mengambil suatu keputusan. Nah, di sini Iger menekankan pentingnya mengambil sebuah keputusan, bahkan jika suatu keputusan tersebut sekalipun membawa resiko yang begitu besar bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, dari tindakan Bob Iger itu sendiri, dia telah mengambil keputusan untuk memangkas para pegawai tersebut, walaupun ya berdasarkan salah satu perspektif mungkin keputusan tersebut sangat tidak berhati nurani. Namun, dengan mengambil risiko tersebut, tetap beliau dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan Walt Disney dan bahkan dapat mengembangkan industrinya hingga saat ini. Nah, untuk yang terakhir, solusi dari saya, jika saya menjadi Bob Iger sendiri, saya juga akan melakukan hal yang sama dengan Bob Iger, di mana memangkas untuk pegawai pada saat tersebut untuk mengembangkan bisnisnya terlebih dahulu. Karena pandangan saya, tindakan Bob Iger ini sudah benar. Ketika COVID, perusahaan ini setelah menanggung banyak sekali kerugian setelah penutupan berbagai tempat industri dan resor serta sektor bisnis lainnya. Nah, jika kita tetap mempertahankan karyawan yang begitu banyak, padahal bisnisnya tidak berjalan, maka pengeluaran dari perusahaan akan terus besar. Padahal pemasukan
sedikit karena terhalang oleh COVID ini, sehingga beresiko bahwa perusahaan dapat menjadi bangkrut dan berpotensi justru merugikan seluruh pihak, di mana perusahaan bangkrut beserta seluruh karyawan bahkan terancam pengangguran karena kebangkrutan dari industri tersebut. Maka dari itu, ini adalah salah satu tindakan yang dapat diambil untuk mempertahankan bisnis tersebut, sehingga bisnis dapat bertahan dan berkembang dan mempekerjakan kembali para karyawan tersebut setelah situasi membaik. Nah, berikut referensi yang saya ambil, ada dari jurnal The Wall Street Journal, ada dari buku yang telah ditulis oleh Robert Bob Iger ini sendiri yang berjudul The Ride of a Lifetime. Ini menceritakan kisah Bob Iger dari dia lulus kuliah hingga dia bekerja pada ABC dan menjadi CEO dari Walt Disney Company. Lalu yang terakhir saya juga mengambil salah satu podcast. Ya, podcast ini bersama dengan Bob Iger sendiri, dia menceritakan step by step langkah yang dia ambil untuk membuat wajah Walt Disney menjadi sebesar hingga saat ini. Nah, sekian dari presentasi moral dilema yang saya ambil dari Bob Iger ini. Terima kasih.